Bismillahirrahmanirrahim. Mata warodat apa? Mata warodat al-waridat al-ilahiyah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Makna al-wusul. Wa qala radhiyallahu an wa ardahu wa anna bih wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakati wa karamati wa midana bi asrarihi wa anwari fitarini amin ya rabbal alamin. Wusuluka utawi oleh tumeka sira ilaihi maring Allah Ta'ala halimalur sapa Allah iku wusuluka tumeka sira iku wusuluka oleh tumeka sira. Jadi oleh itu makna oleh iku dari peletak batu pertama makna utawi kiku itu sebagai tanda idhofah kepada fa'il, kanya sebagai fa'il mulane ono oleh. Dan idhofahnya pada maf'ul enggak diberi oleh. Iku wusuluka oleh tumeka sira ilal ilmi maring ilmu bihi kelawan Allah, ilal ilmi maring yakin, ilal ilmi maring yakin, ilmu yakin bihi kelawan Allah ya. Artinya seseorang wusul ke hadirat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya iya wusul pada yakin, pada ilmu yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rohani, kolbu, siri ya, nafsu itu juga makhluknya Allah. Roh itu makhluknya Allah. Lalu ada penceramah masa itu doktor kok ngarani roh itu kodim ya, tauhid harus diperdalam lagi. Masih wallah hadisun, suatu selain Allah itu hadis, termasuk roh, termasuk Nur Muhammad itu juga hadis. Yang qadim hanyalah Allah. Oleh karena itu wusulnya seseorang ke hadirat Allah artinya ia sampai di tataran ilmu yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai secara maknawi, dekat secara maknawi, bukan pakai ukuran jarak. Wa ilalamun ora wusuluka ilal ilmi, berarti Syekh Ibnu Athaillah itu tabahur dalam ilmu tauhid, ada kekhawatiran penyalahgunaan makna, paham yang keliru ditegesi. Wusuluka ilaihi, wusuluka ilal ilmi bihi, wa ilalamun ora wusuluka ilal ilmi bihi fajalla moko moho agung sapa Rabbuna Allah kang dadi pangeran kita
Mau agung ayatasila ando saking yento tetemu bihi kelawan Allah apa syai'un ayatasila atau pada ayatasila ayatasila utawa tetemu sapa Allah wa ya Allah bisyai'in kelawan suci-wici ya. Jadi muhal mustahil kalau Allah bertemu dengan sesuatu atau sesuatu bertemu dengan Allah, mustahil. Wong sesuatu itu ciptaane Allah. Allah tidak butuh pada makhluk, pada ciptaannya. Itu tauhid. Makanya tauhid itu ya penting bagi siapapun, bagi ahli thariqah, bagi jamaah ya, makanya minimal aqidatul awam ya, syukur-syukur ditingkatkan lagi yang lebih mudah dan mengena karya Sayyid Muhammad Qul hadhihi sabili. Itu untuk orang awam mengena. Beliau ada ketegasan wa'ati kulladzi haqqin haqqah. Suatu itu harus proporsional, diberi sesuai dengan haknya. Haknya Allah sebagai Rabbuna, haknya Rasulullah sebagai hambanya Allah, kekasihnya Allah, utusannya Allah. Ada ketegasan-ketegasan biar gak menggok membahayakan, nggak kroso ngliot. Kurbuka utawi oleh parek sira minhu saking Allah iku antakuna yento ono maksude seseorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang mukmin, muhsin dekat dengan Allah. Maksudnya apa? Iku antakuna musyahidan likurbihi. Bukan deket-deket seperti kita cangkruan ngopi ngerokok bareng, bukan. Kurbuka utawi parek oleh parek sira minumaring Allah iku antakuna yento ono sira iku musyahidan nekseni likur bihi maring pareke Allah ya. Kedekatan seseorang pada Allah artinya apa? Ia menyaksikan kedekatan bersama Allah, merasakan, menemukan keagungan dan kebesarannya Allah. Nek gak diarteni ngono kon niku sapa? Ya kan? Allah itu siapa? Wa ila lamun ora antakuna musyahidan li qurbihi famin aina moko iku saking endi anta utawi sira afamin aina anta utawi sira wa wujudu qurbihi lan wujude pareke Allah ya. Famin aina anta wa wujudi qurbihi, kalau diartikan semacam itu dari mana kita itu ya. Dan dari mana wujudnya kedekatannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek gak diarteni ngono bukan kok terus mujalasah lunggu-lungguan bareng cangkruan, bukan. Allah enggak butuh pada tempat, Allah enggak butuh pada waktu, Allah mutlak ya. Saking dekatnya Allah sehingga apa? Enggak terlihat oleh makhluk. Al-haqaiqu tai pira-pira hakikat iku tari tutu meko apa haqaiq fi halit tajali ing dalem tingkah tajali, penampakan keagungan kebesarannya Allah
mujmalatan hale gemblengan wa badal wa'ilan ing dalem sakwuse sadar sakwuse menangkap memahami yakunu tinemu apa albayanu penjelasan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana fa idza qara'nahu moko ing dalem nalikane macaake ingsun ing Qur'an fattabi' moko anuta sira Qur'anahu ing wajane Al-Qur'an summa inna alaina nuli iku ing atase ingsun Allah bayanahu penjelasane Al-Qur'an ya haqaiq haqiqah kebenaran itu datang ketika kondisi penampakan keagungan dan kebesarannya Allah dan secara global tekone itu secara global baru dipaham ditangkap sehingga bisa dijelaskan wahyu firman Allah haqaiq itu kan hakikat suatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala al haqaiq hiya ma yaridu ala qalbil arif min tajalliyatil ulum wal hikam wal ma'arif jadi sebagaimana wahyu ya Al-Quran diturunkan mulai Al-Fatihah sampai Anas mujmalatan satu gemblengan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izza terus dari Baitul Izza ke Rasulullah munajaman secara bertahap. Demikian juga suatu yang datang, suatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada hatinya seorang yang bermakrifat billah ya, berupa penampakan keagungan kebesarannya Allah, ilmunya Allah, hikmah-hikmahnya Allah, pengetahuan-pengetahuan yang datang dari Allah. Ini ketika tajalli dalam keadaan global seperti wahyu tadi itu baru ditangkap oleh seorang yang bermakrifat sehingga apa? Ditemukan kejelasan. Oleh karena itu peranan wahyi antara satu arif dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan kesiapan dan persiapan kejernihan hati, kecerdasan akal ya. Antara Imam Ghazali umpama yang beliau sangat jenius, sangat cerdas, sudah konstruksi keilmuan akademiknya sudah terbangun dengan kokoh sehingga apa yang ditangkap ini penjelasannya bisa sistematis dan sebagainya. Tapi ketika arif billah itu nggak seperti Imam Ghazali umpama ya, pengetahuannya rada jadul umpama, tapi ma'rifat billah ya nanti kadang nggak sistematis. Penjelasannya pencolot ke sana, pencolot ke sini. Itu tadi itu. Karena apa? Yang ditangkap dari Allah itu adalah secara mujmal. Baru daya tangkap ini wa ba'dal wahyi itu yakunu al bayan.
Oleh karena itu prapersepsi ya kan, konstruksi bangunannya ilmu dan sebagainya dari seorang al-arif billah ini ya sangat mempengaruhi dalam al-bayan ini. Summa inna faida qara'nahu ya. Summa stadala bi ayatil wahyi li anal wahya ala arba'ati aqwa aksamin wahyu ilham, wahyu manam, wahyu i'lam, wahyu ahkam. Fasyarokat al-awliya al-anbiya fi salasatin wahyu ilham, wahyu manam, wahyu i'lam, wa al-fahmu anillah. Jadi mengapa Syekh Ibnu Athaillah kok istidlal dalam masalah ilham ini adalah dengan ayat Al-Quran yang kedudukannya adalah sebagai kalamullah? Karena bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ini ono kalane wahyu ilham, wahyu manam, wahyu i'lam, wahyu ahkam. Itu yang diturunkan kepada Nabi, seorang Nabi, pada Rasulullah SAW. Lah para Nabi dengan para Rasul, para wali dengan para Nabi ada 3 kesamaan dalam hal ini: wahyu ilham, wahyu manam, wahyu i'lam. Kalau masalah ahkam tidak. Makanya keberadaannya ilham bukan sebagai pembentuk syariat yang baru. Oleh karena itu ya fa'arid alal kitabi wa sunnah, harus dicocokkan dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau bertentangan wajib ditolak. Jadi kalau bertentangan wajib ditolak. Daunya Sayyiduna Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an, Al-Quran, sunnah Rasul yang juga merupakan wahyu dijamin oleh Allah. Sedangkan ilham kepada seorang arif, seorang wali tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan di dalam proses menangkapnya wahyunya itu, proses nanti menjelaskannya nggak ada jaminan, karena bahasanya mujmalan, bahasa-bahasa simbol, nggak ada jaminan. Boleh jadi ilhamnya benar memang dari Allah, tapi daya tangkapnya yang keliru. Seharusnya benda itu menghadap ke cermin, bendane di belakang cermin, akhirnya nggak ketangkap. Ada kekeliruan dalam wahyi, dalam menangkap. Terus ada kekeliruan dalam bayan, dalam menjelaskannya. Jadi keberadaannya ilham kepada seorang wali, seorang nabi bukan sebagai syariat yang baru, tidak, karena bukan wahyu ahkam, hanya wahyu ilham, wahyu manam, wahyu i'lam, minangka untuk meneguhkan hatinya, memantapkan keyakinannya. Wang farodat al-anbiya biwahyil ahkam. Para nabi, para rasul mempunyai keistimewaan yang tidak diberi, tidak dimiliki oleh wali, apa? Wahyul ahkam. Itu harus dipahami. Sehingga ilham, ngimpi nggak bisa dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum atau landasan kebijakan, ya, hanya sebagai syahid, sebagai pendukung, ya, bukan
bukan data primer, sekunder statusnya, atau bahkan tersier. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Mata warodat ing dalem kapan-kapan tumeka apa alwaridatu pira-pira perkara kang tumeka, nur kang tumeka, pira-pira nur kang tumeka al ilahiyatu kang bangsa kepengeranan ilaika maring sira hadamat moko ngremuk meluluh lantakan apa waridat al awaida ing pira-pira kebiasaan alaika ing atase sira. Ketika tanda-tanda seseorang diberi warid dari Allah Subhanahu wa taala, dicerahkan pikirane, dicerahkan kalbune, rohanine, sirine oleh Allah Subhanahu wa taala, tandane apa? Hadamat al awaid alaika, kebiasaan-kebiasaan itu diluluh lantakan sehingga ditinggalkan. Akhirnya apa? Lebih meniti pada keistiqomahan, ketumakninahan. Ya. Jadi karena apa? Warid ilahi itu adalah mempunyai kekuatan yang dahsyat yang dianugerahkan oleh Allah, diletakkan di hatinya hamba, kalbunya hambanya Allah yang dikehendaki oleh Allah, sehingga akan gumregah semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, baik lewat ilmu, lewat perjuangan, lewat kegiatan sosial, lewat apa saja. Wong dalane mendekatkan diri pada Allah, jalannya wusul kepada Allah ala adadi angfasil kholaik, banyak saking banyake seperti hitungan ambekane nafase semua makhluk. Sing iso ngitung ya hanya Allah. Hadamat al awaid, kebiasaan-kebiasaannya lulu lantah. Seperti apa? Innal muluka sak temene pira-pira raja, iku idza dakhalu ing dalem nalikane manjing sapa muluk qaryatan ing desa afsaduha moko ngrusak sapa muluk ing Korea, Amerika, Israel, ya kan, masuk rudale, ininya dan sebagainya, masuk ke Iran, ngerusak, ya, ngerusak pemimpinnya, rakyatnya, dan seterusnya. Afsaduha itu sudah sunatullah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Termasuknya waridat. Waridat itu ada sultanah, ada kekuatan yang dahsyat, kekuatan ilahiyah yang menjadikan ia gumregah bangkit untuk taqarrub wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan-kebiasaan hilang sudah, sirna, ya. Masya tadi ini perampok seperti Syekh Fudel bin Iyad, perampok kelas kakap bukan kelas teri, ya. Fudel bin Iyad itu pimpinane perampok. Nah, ketika waridat mau ngerampok, apa urung mangsane tah? Wong mukmin itu untuk beriman, untuk khusyuk, untuk tumakninah. Seketika itu gumeter
hadamat al awaid alaika gemeter, ya, guling kuming, yang ada hanya tetesan air mata. Akhirnya tobatan nasuha, jadi wali besar. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Nah, karena digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al warid utawi warid iku ya'ti teka apa warid min hadrati qaharin saking ngersane Allah kang maha mersisa. Warid itu datang dari kehadirat Allah yang maha qahar, merbawa sisa. Siapa saja tidak akan bisa lepas dari genggaman, kehendak dan kekuasaannya. Siapa saja, apa saja, qahar ya Jabbar, ya kan? Dari Syekhuna Khalil itu kan ketika mendirikan NU itu. Makanya siapa saja yang macam-macam dengan NU ya akan rusak sendiri. Barokah dungane Mbah Khalil dan para muassis, ya qahar ya Jabbar, ya. Liajli dzalik krana are mengkono liajli dzalik krana are mengkono ya'ti min hadrati qahar. Ini tajali namanya qahar. Tajalinya Allah dari Allah yang maha qahar. Dampake ta'aluke ya dahsyatnya luar biasa. Berkeping-keping, luluh lantah, hadamat. Ta'aluknya kan di situ. Nah, kalau sifat Rahman Rahimnya Allah, ya ta'aluknya, korelasinya penuh dengan kasih sayang. Nah, itu. Dan seterusnya sesuai dengan sifatnya Allah. Li ajli dzalik ronare mengkono mi hadrati qahar la yusadimuhu ora madhep ing Allah. La yusadimu ora ngepasi utawa nganceri madhep ing warid apa syai'un ila damaghahu angin ngejur apa warid ing syai'. Bal nakdzifu bil haq alal batil. Bal nukdzifu balik nyeleake ingsun, ngletakake ingsun bil haqi kelawan perkara kang nyata benere alal batili ing atase perkara kang batil. Fayut mighu maka ngejur apa hak ing batil. Faidan maka ing dalem nalikane yutmighu huwa utawi batil iku zahikun kang remuk, redam, remuk, ajur, luluh lantah, ya. Jadi hak itu adalah sifatnya Allah. Suatu yang hak, yang nyata benarnya itu datangnya dari Allah. Kebatilan apapun pasti nanti akan hancur berkeping-keping, luluh lantah. Itu sudah menjadi sunatullah. Siapapun gak iso melawan. Jadi kebenaran itu, nek bahasane apa, orang-orang mahasiswa akademi, kebenaran mencari jalannya sendiri semacam ini. Jadi kebenaran hak itu datang dari Allah. Pasti akan
melululantakan kebatilan. Terus kapan? Ya fil waqtil ladzi yahtaruhu, pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan pada waktu yang dikehendaki oleh kita. Tapi pasti itu, karena itu sudah menjadi sunatullah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wis zahid, wis hancur. Makanya ilmuwan boleh salah, ulama boleh salah, peneliti boleh salah, penulis boleh salah. Sehingga oleh apa dusta. Karena dusta itu apa? Nanti akan mengantarkan kepada fujur, lacut. Kedustaannya ditutupi dengan kedustaan berikutnya, ya, yakti ilal fujur, ngiring ya suku ilal fujur. Nah wis fujur akhirnya ya suku ilan nar. Kedustaan itu kan kebatilan, identik dengan kebatilan. Salah nggak masalah, ya. Wong bukan nabi, bukan rasul. Ulama salah ya nggak masalah. Kepleset ya nggak masalah, wong kepleset. Nggak ada unsur kesengajaan. Fa'idzan huwa zahik. Kaifa hale kaya apa? Ya tajibu utawa yuhtajabu. Kaifa hale kaya apa yuhtajabu den aling-alingi sapa al-haqu Allah kang mohak. Diulang lagi, ini kan sebelumnya semana sudah ada. Bisyai'in kelawan suci-wici. Bagaimana mungkin Allah dihijab oleh suatu? Wong hijab itu yang menciptakan Allah, suatu itu yang menciptakan Allah. Justru suatu itu yang terhijab, bukan Allah yang terhijab, bukan. Waladzi utai perkara yuhtajabu kang den gawe aling-aling apa bi alladzi wa ya alladzi yuhtajabu iku fihi iku ing dalem alladzi yuhtajabu, ya. Zahirun waladzi yuhtajabu bihi huwa iku fihi zahirun utawi perkara zahir, wa maujudun lan perkara kang wujud, hadirun kang hadir. Jadi ini apa? Berulang-ulang bahwa Allah zat yang mahak itu tidak terdinding oleh sesuatu. Dan mukhal kalau Allah dihijabi oleh dengan sesuatu, tersembunyi dalam suatu, mukhal. Id lau ikhtajaba bisya'in wujudiyun lakana dzalika min asari qadrihi. Karena apa? Suatu yang ada, yang terhalang dari Allah untuk bisa melihat Allah itu adalah apa? Ciptaane Allah, ya. Sehingga nggak mungkin Allah nempel atau memerlukan pada sesuatu. Hampir sama dengan yang telah disampaikan oleh beliau di hikmah-hikmah sebelumnya. La tai'as, ojo putus asa sira mingko buli amalin saking den trimone amal. La tajidu kang ora nemu sira fihi ing dalem amal wujudal huduri ing wujude hadir fi hadratillah,
Janganlah kalian putus asa dalam masalah diterimanya amal yang kalian dalam beramal belum bisa hadir, atine urung iso khusyuk, belum bisa fokus, masih hanya lisannya saja, masih hanya zahirnya saja. Jangan putus asa, masih banyak kurangnya, banyak cacatnya, banyak penyakitnya. Jangan putus asa. Farubama qabila moko terkadang utawa akeh temen trima sapa Allah minal amali saking amal ma nrimo ma ing perkara latudriku kang ora nemu sira samra tau ing buai amal ajilan haling gigi ya, yang dilihat oleh Allah kesungguhan, upaya, usaha, keseriusan, perjuangan dari seorang hamba, sehingga penghargaannya nanti kelak di akhirat, tidak diberikan di dunia. Masih ya nggak memenuhi syarat, nggak sesuai dengan SOP. Nah, kalau harus sesuai SOP, harus mukhlisina lahuddin, ya sedikit yang diterima. Dengan rahmatnya Allah, kekurangan-kekurangan kita ditutupi oleh rahmatnya Allah. La tazkiyan ojo ngalem sira waridan ing warid la ta'lamu kang orang ngerti sira samro tau ing buahe warid. Dapat mimpi mama, ngimpi ketemu wali, mimpi ketemu nabi, ojo pede sik ya. Dampak dari semua itu apa? Dapat warid, ojo pede dulu, ojo ngalem maring awake dhewe, nanti lupa daratan, lali. Falaisa moko ora ana bal muradu perkara kang den karepake minasahabati saking mendung iku al imtoru aweh udan wa inamal muradu angin pesdine kang utawi kang den karepake minasaking sahabah apa wujudul asmari wujude pira-pira buah-buahan. Jadi yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah menggiring uap air laut ke atas jadi mendung jadi udan, tidak berhenti di udan. Apa? Kesuburan tanaman menjadi gemah lipah roh jinawe, buah-buahane akeh, tanamane ijo royo-royo, bermanfaat, maslahat untuk umat menungso, umat gegermetan dan semuanya, kambing, sapi, semut, ya kan, bisa mendapatkan rezeki dari asmarul sahabah, asmarul imtor. Jadi tidak berhenti di sabab. Samrotul warid wa hadmul awaid. Dapat warid kok enggak menjadikan gumregah untuk taqarrub ilallah, hati-hati, boleh jadi itu tipu daya, tipu dayane nafsu, tipu dayane iblis, setan ya. Jadi apa? Warid yang memang minallah, baik secara langsung atau lewat malaikat, indikator utamanya buahnya yang harus dilihat apa? Hadmul awaid, waktisabil fawaid, wa tahliyah minarodhail, wa tahliyah bil fadhail. Kebiasaan-kebiasaan buruknya langsung diluluh lantakan. Akhirnya apa?
kepribadian, perilaku, akhlak yang rendah, yang hina, semuanya gumregah dibersihkan. Dan gumregah semangat menghiasi hatinya dengan keutamaan, dengan amal soleh. Itu samroh daripada warid yang hak. Ketika enggak semacam itu, ojo keburu pede. Karena enggak ada jaminan bagi warid, bagi ilham, bagi mimpi. Latat lubana ojo nyupre temen siro bako alwaridati ing langgenge piro-piro warid. Bada ambasatot ing dalem sakwuse yento basatot yento jembar menyebar, yento nyebar opo anwaru piro-piro cahayane waridat. Wa auda atlan nitipake opo waridat asroroha ing piro-piro siri rahasiane waridat. Falaka filai ghaniyun angkuli syai'in walaysa yugnika anhu syai'un. Falaka moko iku katwe sira filai ing dalem Allah ngawula bekti ghaniyun utawi kecukupan angkulisen andoh saking swiji-wiji, ya. Janganlah mencari selalu diberi warid atau warid-warid yang ada itu selalu melekat, selalu terjadi pada kalbunya, ya. Setelah waridat, ya, berfungsi menyebarkan cahayanya, menitipkan siri rahasianya, ya dengan buahnya tadi itu gumregah untuk takhliyah, ya, membersihkan diri dari kehinaan, akhlak tercela, menghiasi dengan fadhail. Setelah itu yojo terus ngarep-ngarep terus, justru apa? Fillah, ya, untuk tenggelam dalam idharul ubudiyah filahi wal qiyam li hukukillah, untuk mengkonkretkan, mempraktekkan, mewujudkan diri sebagai hambanya Allah ngawula bekti, dan untuk istiqomah memenuhi hak-haknya Allah. Itu sudah mencukupi dari segala sesuatu. Walaysa yugnika anu syai'un, ya. Suatu itu enggak iso ganteni Allah Subhanahu wa taala. Ganteni kita dalam ngawula bekti kepada Allah, dalam istiqomah memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun gak iso gantikan, meskipun dunia saisinya. Makanya kan kadang disebutkan melakukan ini itu lebih utama daripada dunia dan seisinya, kan? Karena melakukan ini itu dan sebagainya. Contoh umpama jamaah subuh, mari jamaah subuh melakukan takarub ilallah, bu wiridan, bu mutolaah kitab, bu ngaji Quran, ya, atau belajar atau sholawatan sampai duha, sampai sholat isyraq. Nah, perilaku semacam ini, ya, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Laisa yugnika anu syai'un. Karena apa? Perilaku semacam itu termasuk bentuk ubudiyah, ngawula bekti kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuktian
bahwa diri kita hamba Allah dan untuk istiqomah memenuhi hak-haknya Allah yang harus kita lakukan. Walaisa yugnika anhu syai'un, tatoluka utawi oleh pingin sira tatolu ila baqai ghairihi, tolaa metu ningali tatolu pingin. Wong pingin itu kan sampai junjit-junjit itu kan. Tatolu ka utawi oleh pingin sira ila baqai ghairi maring langgenge sak liyane Allah, iku dalilun sebagai bukti ala adami wujudanika ing atase ora anane bangete rindu sira lahu maring Allah. Kalbu kita, rohani kita kok masih pingin keabadiannya langgenge selain ngawula bekti kepada Allah, selain memenuhi hak-haknya Allah. Oh, berarti diri kita itu belum rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikatori rindu pada Allah adalah apa? Selalu ngawula bekti kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam segala aspek dimensi ubudiyah selalu menjadi perilakunya beliau. Istihasyuka utawi oleh ngersah sira bibukdani makelawan kasepene perkara siwahu kang sakliyane Allah, iku dalilun bukti ala adami wus latika ing atase ora anane wusul sira. Wusul dengan arti yang seperti tadi itu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah sosok yang cerdas, penuh kehati-hatian, ya. Tadi itu jadi sebelum memakai term wusul, beliau menegaskan wusuluka ilaihi wusuluka ilal ilmi bihi kurbuka minhu antakuna musyahidan likurbihi. Nah, ini sebagai tamhid, sebagai pengantar dari ini biar gak salah paham. Nah, karena keliru titik seret ya kan, bisa ke kanan atau ke kiri, kejungkel. Istihasyuka utawi oleh ngersah sira bifukdani makelawan kelangan perkara siwau kang saliyane Allah iku dalilun ala adami wus latika ing atase ora anane ya ilmu yakin sira bihi kelawan Allah, ya. Ora anane yakin untuk sesuai dengan tingkatannya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bihi kelawan Allah, bukan kok tetemu seperti kita cangkruan, bukan. Ya, maksudnya wusul, maksudnya wusuluka ilal ilmi, sampai pada tataran ilmu yakin, ainul yakin, ataupun hakul yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat sih, mari salat, ngaji maneh. Alhamdulillah ya Allah.